Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdiansyah. NIM saya 20020211010153. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari kelas hukum persaingan usaha. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha dan dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Menurut saya, hukum persaingan usaha di Indonesia adalah serangkaian aturan atau regulasi yang mengatur dan bertujuan untuk mengatur praktik bisnis yang adil, sehat, dan efisien, serta mendorong persaingan yang sehat untuk mempromosikan kesejahteraan konsumen, serta perekonomian secara keseluruhan. Untuk dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Undang-Undang yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengawasan Persaingan Usaha. Undang-Undang keempat, Keputusan KPPU Nomor 01 KPPU M/2009 tentang pedoman penyusunan dan pemeriksaan keterangan dalam perkara persaingan usaha. Dasar hukum di atas itu bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjamin persaingan yang sehat dan efisien di pasar. Selanjutnya nomor 2, bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha? Dalam perdagangan hukum Islam, persaingan usaha adalah hal yang diizinkan dan bahkan dianjurkan selama dilakukannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam menekankan bahwa persaingan dalam bisnis harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif hukum Islam, persaingan usaha harus dilakukan secara adil dan sehat, tanpa adanya melakukan penipuan, manipulasi harga, atau monopoli pasar. Praktik-praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan sangat merugikan konsumen. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan konsumen dengan baik dan memberikan pelayanan yang paling terbaik. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan istilah perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli. Pertama, oligopoli adalah bentuk pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai industri atau pasar. Pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha tidak sehat. Oligopoli adalah rule of reason karena mempertimbangkan dampak kesepakatan pada persaingan dan konsumen, dan perjanjian yang menentukan harga, membatasi produksi, atau membagi pasar karena dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan yang sehat. Kedua, oligopsoni. Oligopsoni merupakan situasi di mana pasar dikuasai oleh beberapa pembeli pasar, seperti halnya dengan oligopoli. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk oligopsoni adalah rule of reason, karena perjanjian yang membatasi produksi atau membatasi akses pasar untuk pemasok tertentu dapat merugikan pemasok dan membatasi persaingan yang sehat. Ketiga, penetapan harga adalah perjanjian antara perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan harga produk atau jasa. Pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan untuk penetapan harga adalah perisai legal, karena perjanjian tersebut berdampak negatif pada persaingan konsumen
dan dapat merugikan konsumen, membatasi persaingan yang sehat sehingga dianggap sebagai pelanggaran undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pembagian wilayah. Pembagian wilayah adalah perjanjian antara perusahaan-perusahaan untuk membagi pasar atau wilayahnya. Pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk pembagian wilayah adalah bersih ilegal karena perjanjian pembagian wilayah dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan yang sehat sehingga dianggap sebagai pelanggaran undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kartel adalah perjanjian antara perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam pengaturan harga, produksi atau pembagian pasar. Pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk kartel adalah bersih ilegal. Karena perjanjian kartel ini dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan yang sehat, sehingga dianggap sebagai pelanggaran undang-undang. Trust adalah bentuk kartel yang terdiri dari beberapa perusahaan di sektor yang sama atau terkait yang bekerja sama untuk mengendalikan pasar dan menetapkan harga. Pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk trust adalah bersih ilegal. Kemudian integrasi vertikal menggunakan pendekatan rule of reason. Integrasi vertikal adalah praktik bisnis di mana satu perusahaan memiliki kontrol atau atas seluruh rantai pasokan dari bahan baku hingga produk jadi. Praktek bisnis ini tidak secara otomatis dilarang, tetapi bisa menjadi masalah jika mengurangi persaingan di pasar. Kemudian perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara dua perusahaan atau lebih yang melarang salah satu atau semua pihak untuk melakukan bisnis dengan pihak ketiga. Perjanjian tertutup ini menggunakan pendekatan rule of reason karena menjadi masalah jika mengurangi persaingan di pasar dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian perjanjian dengan pihak luar negeri menggunakan pendekatan rule of reason karena perjanjian dengan pihak luar negeri dapat menjadi masalah jika mengurangi persaingan di pasar atau merugikan konsumen. Jadi kebanyakan perjanjian ini dengan pihak luar negeri, tidak ada dengan perusahaan lokal Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini perlu dievaluasi dengan pendekatan rule of reason. Terima kasih. Kemudian nomor 4, jelaskan istilah kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik. Kegiatan yang dilarang yang pertama ada monopoli. Monopoli praktik bisnis ini termasuk persaingan ilegal karena melanggar hukum persaingan usaha dengan menguasai pasar dan memonopoli industri. Monopoli merugikan konsumen karena dapat membatasi pilihan mereka dan memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga produk atau jasa mereka tanpa batas. Itu alasannya. Kedua, monopsoni. Monopsoni ini menggunakan pendekatan rule of reason karena tidak selalu merugikan pasar dan konsumen. Namun monopsoni dapat menjadi masalah jika pembeli mengendalikan harga dan memaksa pemasok untuk menjual produk atau jasa mereka dengan harga yang tidak adil. Kemudian penguasaan pasar. Praktik bisnis penguasaan pasar ini termasuk pendekatannya termasuk rule of reason.
karena tidak selalu melanggar hukum persaingan usaha. Namun jika perusahaan memanfaatkan posisinya untuk membatasi persaingan dan merugikan konsumen atau pesaing, maka penguasaan pasar dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini pendekatannya menggunakan rule of reason. Karena diskriminasi harga dapat memiliki alasan yang wajar seperti pemberdayaan biaya produksi, perbedaan permintaan konsumen, dan namun jika diskriminasi harga dilakukan untuk memonopoli pasar atau merugikan pesaing, maka praktik bisnis ini melanggar hukum persaingan usaha. Selanjutnya ada dumping. Dumping, sebentar. Dumping pendekatannya menggunakan versi ilegal karena perusahaan yang melakukan dumping dapat merugikan konsumen dan produsen lokal, maka merusak pasar domestik. Dumping dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada industri domestik, sehingga negara-negara umumnya memperkenalkan tindakan anti-dumping untuk melindungi produsen domestik. Kemudian persekongkolan. Praktik bisnis persekongkolan ini termasuk pendekatan versi ilegal karena melanggar hukum persaingan usaha dengan menghambat persaingan dan menetapkan harga secara bersama-sama. Persekongkolan merugikan konsumen karena dapat meningkatkan harga produk atau jasa tanpa adanya peningkatan kualitas dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya nomor 5, yaitu berilah contoh kasus perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang masing-masing. 1. Contoh kasus perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian yang merugikan pihak ketiga, yaitu perjanjian yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, namun merugikan pihak-pihak lain di luar perjanjian. Misalnya, perjanjian mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup atau masyarakat sekitar. Kemudian kegiatan yang dilarang, contoh kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan diskriminatif, yaitu kegiatan yang merugikan atau mendiskriminasi seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosial ekonomi. Misalnya diskriminasi terhadap orang-orang berkebutuhan khusus atau diskriminasi terhadap minoritas agama atau suku. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan mengapa hukum persaingan usaha penting untuk dipelajari. Hukum persaingan usaha ini penting dipelajari karena hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha diharapkan efisiensi ekonomi tercapai sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.